Saudara, 6 orang santri korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan pimpinan pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat mengalami trauma yang cukup berat dan mengurung diri selama 3 bulan. Kondisi ini membuat orang tua korban melaporkan kasus ini ke polisi dan meminta pelaku dihukum seadil-adilnya. Dalam pertemuan dengan kuasa hukumnya, keluarga korban mengaku sangat terpukul melihat anaknya mengalami trauma berat pasca menjadi korban dugaan pelecehan oleh pimpinan pondok pesantren. Kepada keluarga, korban mengaku sering dihukum dan dilecehkan dengan berbagai modus. Korban pun trauma dan mengurung diri selama hampir 3 bulan. Kini orang tua korban meminta pelaku dihukum seadil-adilnya agar pelaku jera. Sebelumnya, 6 orang santri korban pelecehan seksual di Karawang, Jawa Barat didampingi kuasa hukum mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Karawang, Polda Jawa Barat untuk melaporkan oknum guru ngaji tersebut ke polisi. Diperkirakan masih banyak santri yang menjadi korban. Pasalnya, berdasarkan pengakuan ada sekitar 20 santri yang dilecehkan terduga pelaku. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Karawang secara maraton memeriksa 6 santri korban pelecehan seksual. Akibat pelecehan, korban trauma atas peristiwa yang dialaminya hingga beberapa santri menolak kembali ke pesantren. Saat ini Satreskrim Polres Karawang, terutama unit PPA, sudah melakukan pendalaman. Kita sudah memeriksa beberapa saksi. Kemarin ada beberapa memang rekan-rekan dari pondok pesantren yang kita duga sebagai korban datang ke sini. Kalau terkait untuk pelakunya sendiri, kapan akan dipanggil? Kita terus melakukan pendalaman. Kita belum bisa buka untuk identitasnya ya. Jadi kita pendalaman sudah ada mengarah memang, tapi kita mohon doa mudah-mudahan cepat terungkap. Ya. Informasi terkini kita segera tanyakan ke jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Adi, bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini, Adi? Bella dan juga saudara, perkembangan penyidikan terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah santri di salah satu lembaga pendidikan di Karawang, Jawa Barat hingga saat ini masih terus bergulir. Pihak terduga atau terlapor pada Jumat lalu telah mendatangi Mapolres Karawang untuk melakukan klarifikasi terkait laporan yang dituduhkan terhadap dirinya. Ini merupakan bentuk proaktif yang dilakukan oleh terduga pelaku atau terlapor kepada pihak kepolisian saat mendengar bahwa dirinya dilaporkan sebagai terduga pelaku pelecehan seksual terhadap sejumlah santrinya. Oleh karena itu, pihak terduga ini berusaha proaktif dengan mendatangi dan mengklarifikasi hal tersebut ke pihak unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Karawang. Bahkan pihak dari terduga atau pelapor ini mendatangi untuk memberikan penjelasan terkait apa-apa yang disampaikan oleh sejumlah pelapor atau sejumlah santrinya ke unit perlindungan perempuan dan anak agar kasus ini lebih terang benderang. Didampingi kuasa hukumnya, kami mendapatkan laporan atau mendapatkan informasi bahwa hampir 3 jam terduga pelaku atau terlapor ini diperiksa oleh pihak kepolisian mulai dari sekitar pukul 1 hingga pukul 5 hari Jumat lalu. Dan beberapa pertanyaan disampaikan oleh kepolisian, ada sekitar 30 pertanyaan yang dilontarkan terkait sekitar dugaan pelecehan tersebut, dan pihak kepolisian juga saat ini masih terus melakukan penyidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi. Dan kedatangan dari terduga pelaku ini kemudian dimanfaatkan untuk mencari atau menggali sejauh mana laporan yang disampaikan oleh sejumlah santrinya ini kebenaran dan kapan dilakukan. Kemudian bisa membuka bagaimana kemudian kasus ini mencuat, dan para korban sendiri saat ini masih menunggu pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Laporan yang disampaikan oleh sejumlah santri di salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini sebenarnya sudah direncanakan sejak beberapa hari yang lalu, namun demikian baru tersampaikan pada 7 Agustus lalu. Hal ini dilakukan karena para korban ini
mengalami sejumlah trauma pasca mendapatkan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh terduga pelaku. Namun hal tersebut sebenarnya dibantah oleh pihak terduga pelaku, dan pihak terduga pelaku saat itu mengkonfirmasi bahwasannya peristiwa atau tragedi itu merupakan bukan bentuk pelecehan, namun kemudian itu adalah bentuk hukuman terhadap para santri yang melanggar aturan di pondok pesantren. Dan hal itu diterima oleh pihak santri. Hal tersebut merupakan tindakan-tindakan asusila yang sebenarnya atau yang seharusnya dilakukan oleh pihak pesantren. Melihat modus yang dilakukan oleh terduga pelaku, yang kami dengar dan kami sempat mewawancarinya bahwa tindakan-tindakan tersebut sudah masuk ke arena atau ranah-ranah tindakan asusila, mengingat hal-hal yang dilakukan atau hukuman yang dilakukan ini tidak sepatutnya diterima oleh para santri. Selain itu, Bella dan juga saudara, beberapa saksi sudah diperiksa. Namun demikian, pihak kepolisian sendiri sebenarnya belum melakukan pemanggilan terhadap terduga terlapor untuk mengklarifikasi atau memeriksa terkait kasus ini. Dan pihak kepolisian masih terus menggali informasi-informasi dari para korban. Bella. Adi, ada berapa terduga korban yang terkena kasus kekerasan seksual dan bagaimana kondisi mereka pada saat ini? Apakah sudah mendapatkan pendampingan dari psikolog karena mereka mungkin ada trauma-trauma tertentu? Adi. Baik, berdasarkan informasi dan wawancara langsung kami dengan para korban dan orang tua korban beberapa waktu lalu, bahwasanya salah satu alasan pihak orang tua dan korban melaporkan dari dugaan kekerasan seksual terhadap para santri ini dilakukan melihat kondisi trauma yang dialami oleh para korban. Hampir selama 3 bulan mereka mengalami trauma dengan cara mengurung diri dan enggan berkomunikasi dengan lawan jenis selain kepada orang tua mereka. Sehingga alasan ini yang mereka lakukan untuk melaporkan terduga pelaku. Berdasarkan informasi yang kami terima dari Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Nazal Pawas beberapa waktu lalu, bahwasanya pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan pihak psikolog dari Dinas Perlindungan Perempuan Anak Kabupaten Karawang untuk bisa melakukan pendampingan psikolog untuk bisa memperbaiki kejiwaan atau tekanan jiwa yang selama ini mereka rasakan dampak dari dugaan pelecehan tersebut. Dan saat ini koordinasi telah dilakukan dan surat telah dilayangkan, dan kita tunggu nanti bagaimana kemudian langkah-langkah yang dilakukan pihak DP3A Kabupaten Karawang atau Dinas Perlindungan Kabupaten Karawang dan pihak kepolisian untuk bisa kembali memberikan pengobatan atau pendampingan terhadap para korban. Bella. Baik, kita akan nantikan bersama seperti apa kelanjutan dari kasus dugaan kekerasan seksual ini. Terima kasih Adi Wahadi langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.